Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita cintai dan kita taati, yaitu para alim ulama, para kiai, para asatid selaku warathatul anbiya, wabil khusus kepada keluarga besar daripada almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mas'udi Mahmud yang barusan meninggalkan kita semuanya beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan anak-anak yang ditinggalkan diberi kesabaran oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan sebagai anak yang soleh soleha, insyaallah bisa melanjutkan daripada perjuangan ayahandanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan pondok pesantren yang ditinggalkan ini, yang diteruskan oleh putra-putranya, mudah-mudahan yang belajar di tempat ini mendapatkan ilmu yang barakah, mendapatkan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan keluar dari pondok ini para ulama-ulama al-amilin yang bisa melanjutkan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap panitia yang mensukseskan acara ini, dan juga tak lupa kepada segenap tokoh sepuh masyarakat, begitu juga kepada para pejabat yang hadir pada saat ini, baik daripada Bapak Kepala Desa atau yang mewakili dan yang lainnya, yang mohon maaf semuanya kami tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat, ta'zim, cinta al-faqir kepada beliau-beliau semuanya, dan juga kepada segenap wali santri, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini senantiasa diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya terkejut karena ketika saya diundang di sini, acaranya adalah acara haflatul imtihan. Akan tetapi sampai di sini saya diberitahu kalau bahwasanya pengasuh meninggal dunia 4 hari yang lalu. Sekarang adalah tahlil yang kelima, sehingga al-ikhtibar atau al-imtihan yuakhar, ini dimundurkan. Jadi pembahasan hari ini kita berbelok ke pembahasan al-maut, yaitu tentang kematian. Baik, ketahuilah tidak ada satu manusia yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cari tanah manusia yang lebih mulia dari Nabi Muhammad?
Kita tahu Nabi Muhammad manusia yang paling mulia, manusia yang agung. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Allah tabu innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Hei Muhammad, bakna bekal mati ben sateja manusia bekal mati sateja Muhammad. Artinya apa? Kalau kekasih Allah Nabi Muhammad saja manusia yang agung, manusia pilihan, dicabut oleh Allah, meninggal, lalu bagaimana dengan kita semua? Sudah barang tentu kita semua akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib. Dalam syairnya beliau mengatakan, fa'lam bi annaka an garibin mayyitun. Ketahuilah bahwasanya sampian sateja dalam waktu dekat, anda tak anda, senang tak senang, semuanya bakal menjadi seorang mayit. Wadkur mamatak. Oleh karena itu ingatlah akan kematianmu, wahsa su'al masra'i, dan takutlah akan jeleknya kematian atau su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah, amin. Artinya apa di sini? Maaf Pak, Bu, kita semua yang hidup ini hanya satu yang kita tunggu, yaitu al-maut, kematian. Sedangkan al-maut banyak dilupakan oleh manusia. Mereka sibuk dengan dunia sehingga dunia melalaikan dari yang namanya kematian. Baik, saya coba mau tanya sedikit di sini. Saya ingin tanya sedikit saja supaya tidak terlalu tegang. Hari satu aja tegang rupanya nikah. Hah? Antos lu akal sagone. Kau lu takut kian nang sampean pas marongo. Tos sakeja kalau tanya mungkin. Ini pertanyaan serius. Coba saya mau tanya. Kira-kira kita kau leben sampean satu jenis apa? Tero dadi orang penter napa orang bodoh? Penter. Tapi pertanyaan, penter menurut siapa? Kalau penter menurut lembaga, mungkin di lembaga A aru anak-anak penter, tapi mungkin di lembaga B belum tentu orang penter. Kampung dia kocak orang penter, kampung A area penter paling penter kampung A, tapi belum tentu area penter kampung B. Artinya apa? Standar manusia masih rendah, tidak bisa dijadikan ukuran. Tapi jadilah kita semua orang pintar menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situng bektoh Nabi Muhammad keneka tanya Pak, suilah anil akyas. Beliau ditanya tentang siapa orang sepenter. Ya Rasulullah, siapa orang sepenter ya Rasulullah? Nabi menjawab, apa jawaban Nabi? Duaan Pak. Teti syarat men kau leben sampean tetu orang pintar perak duaan Pak. Situng. Dikatakan orang yang pintar itu satu, aktsaruhum lil mauti dzikron, orang sebenya engak kamate. Engak kamate bene toju pas engak mate bene Pak. Saya maksud engak kamate kene Pak, maaf men kira-kira sampean lo beracara kene Pak, sampean mulai kabungkona sampean muka labang pas beda orang tengki raja Pak, pas sampean tanya siapa Bu nah mek bengal masuk ke tambungko, ana Israel, engkau malaikal maut. Kira-kira siap sampean mate Pak? Kalau tanya ongkuan siap andik sango? Hah? Sampean pas tedung malam mau temu tak jaga boleh? Terus ke bawah dengan meninggal? Siap atau tidak? Itu bayangkan di tengah malam belajarlah anda dari madrasah al-lailah, di madrasah malam hari, jadikan itu sebagai madrasah pelajaran untuk kalian. Ketika kalian tidur di malam hari, matikan lampu. Bagaimana suasana gelap yang anda rasakan ketika anda katibian. Ingat banyak orang mangkene ke Pak, bungko katibian tako Pak, santre soro juga pun tu katibian tako. Coba bayangkan ketika anda masuk dalam kubur, anda sendirian, atas tanah, bawah tanah, kiri tanah, kanan tanah. Di situ nanti akan ada dua makhluk Allah yang akan mempertanyakan kepada kita semuanya.
Ketika kita bisa menjawab, kita akan mendapatkan nikmat. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa menjawabnya, selama kita di dunia kita hidup penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menanggung resikonya dalam alam kubur. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kalau kita di alam dunia kita masih bisa lari, bisa kabur, tapi kalau ada di dalam kubur, kemana kita akan lari? Ini yang harus kita perhatikan di sini, Pak. Ingat mati. Mati satu yang pasti. Tidak ada manusia yang bisa lari dari yang namanya kematian. Yang nomor dua, setelah dia ingat mati, dikatakan wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Orang yang paling bagus mempersiapkan kematiannya, Pak. Engak kamate pas mempersiapkan kematiannya dengan dia beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Banyak orang sekarang ini, Pak, dia lupa dengan amal ibadah karena dia lupa dengan yang namanya kematian, lupa dengan yang namanya al-maut. Dia beranggapan hidup ini kekal, sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Pak, alhaakum at-takatsur. Alhaakum sampean sadojo palopa sareng apa palopa at-takatsur, menumpuk-numpuk harta siang malam pagi alako terus nyari PC lupa kasam bojong, lupa kamate, Pak. Tiba-tiba numpuk harta, tahu-tahu kematian ada di hadapannya. Dia bingung, di hadapannya sudah ada malaikat Israel. Tidak sempat lagi dia mensedekahkan daripada hartanya, tidak siap lagi dia untuk beribadah kepada Allah. Yang ada nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Naudzubillah. Hati-hati di sini. Al-maut. Kalau kita ingin pintar, kerjakan dua. Ingat mate, mempersiapkan kematiannya. Kalau sudah dua hal ini, Pak, duaan keneka, Pak, sudah dikerjakan, apa kata Nabi Muhammad? Ulaikal akyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas, orang sepenter. Zahabu bisyarafid dunya wa naimil akhirah. Mereka telah menuju kepada kemuliaan dunia dan menuju kepada kenikmatan akhirat. Ternyata, Pak, kemuliaan di dunia ini, Pak, orang molja kene Pak, bener orang saya banyak pesena, Pak. Orang molja kene Pak, bener orang saya tengki jabatannya, Pak. Orang yang mulia itu adalah orang yang mempersiapkan kematiannya. Coba kita lihat sekarang. Kita tahu di Madura ini pulau para aulia. Dari mulai Kiai Khalil Bangkalan sampai Pulau Poteran ada Al-Habib Yusuf bin Ali Al-Anggawi Al-Hasani, seorang wali min auliaillah. Setiap hari kuburannya tidak pernah sepi. Setiap hari diziarahi oleh orang-orang. Setiap hari orang mendoakan. Setiap hari orang menghatamkan Quran di sana. Setiap tahun diadakan haulnya. Terus diingatkan di sini, Pak. Terus diperingati kematiannya, Pak. Ini menandakan, Pak, kita harus cerdas bahwasannya kemuliaan dunia itu didapatkan dengan kita mempersiapkan kematian kita, bukan mempersiapkan jabatan kita, bukan mempersiapkan yang namanya harta kita. Karena demi Allah, harta yang kau kumpulkan, PC, bungko, Roma, sebangun sampean dalam waktu dekat akan Anda tinggalkan, Pak. Maaf sampean andi bine, Pak, tampuruan, Pak. Cemburu sampean kalau sakone demah tak mulai sare dua rek tanya aki kabung kono sapa ajolan ben sapa tampuruan, Pak. Tapi mensampian mate deki, Pak. Orang saya nomor situng pertama kali saya ngusir sampian binena sampian mate nangis bin sampian, Pak. Agun segunan, Pak. Minta tolong Kiai cepat kuburaki yusir, Pak. Padahal bungkos saya bangun bungkos sampian. Atau nang sampai nyari peseh, begitu sudah rumah sudah mentereng, bungkos sudah bangun, pas sampai depak ka umur sampean bakal keluar, musuh bini sampean, saya benari atanya de emas sampean jalan, saya tampuruan takut sampean bini boleh. Ternyata apa di sini? Dialah orang pertama yang mengusir suaminya. Hati-hati di sini, Pak. Oleh karena itu Anda harus cerdas menyikapi kehidupan ini. Baik, kaulatannya makin, Pak. Sedikit pertanyaan yang berhubungan dengan ilmu di sini, Pak. Kalau tanya mungkin, Pak. Kan terus direng penter gila kan?
Sepakat ingin jadi orang pintar? Berarti orang pintar geneka Pak, orang pintar geneka tebuna Rasulullah engak kama mate mempersiapkan kematian. Kalau tanya Pak, ada beda dua ruangan, A moso, B situng dua. Coba men orang pintar kira-kira dia akan bisa menjawab. Kau lo ngoca, siapa orang semasuk ke ruangan nomor situng dijamin pasti oleh sepeda motor anyar, moso oleh PC 10 juta, pasti dijamin. Siapa orang saya masuk ruangan B atau nomor 2 ada jaminan orang penter melese kemah, melese arwah bune penternya mana beres sambian anapa sebab oleh jaminan PC moso sepeda mo membeda orang melese nomor 2 orang apanya mana? Ayo jawab sepakat, ayo orang apanya mana sepeda nomor 2? Orang bodoh. Anapa? Tak ada jaminan. Baik, sekarang pertanyaan lagi, apakah kita sudah orang pintar atau belum dalam kehidupan ini? Kalau tanya Pak, sampean masuk sekolah anak atau lambok sampean sekolah Pak, dari mulai SD, SMP sampai kuliah Pak, tabeng senya mana ijazah keneka Pak, apakah pasti setelah lulus dapat kerjaan? Tidak. Toib, sampean alakoh mulai kulaku sampai malam Pak, bahkan bodoh saya muka toko 24 jam, apakah dijamin pasti soki? Ada jaminan? Ada. Kalau tanya boleh Pak, apakah satu jam mungkin saya hadir keneka pasti mate? Pasti mate. Loh, men saya mate neka pasti mate kejer. Kok tidak dipersiapkan? Justru saya tak ada jaminan saya tabung Pak. Kulaku mangkat sobu elang. Entar kata kel, entar kata ase, entar kata toko, ngaji tidak sempat, buka Al-Quran tidak sempat. Padahal tidak ada jaminan. Kau lah tanya mangken, anak pemain tabang terus. Alako pagi siang malam, sekolah sampai sarjana, S1, S2, S3, tak mare-mare. Padahal ada jaminan. Sedangkan kematian di hadapan kita, kenapa kita tidak mempersiapkan kematian kita? Ayo coba. Berarti saya ngejar tak pasti orang. Berarti orang sekolah. Orang apa mana? Orang alako. Bukan berarti yang kerja orang bodoh, tidak. Kalau dia bekerja, dia sekolah hanya mencari ijazah. Makanya ini sedikit saya sampaikan tentang ilmu Pak, sedikit tentang ilmu. Demi Allah, kalau orang itu belajar, tujuannya sekolah itu adalah untuk mendapatkan dunia, demi Allah dia menghancurkan agamanya. Ada si Abu Al-Imam Ghazali Pak, menbodoh orang sekolah nyari ilmu tujuannya kangku dunia, maka dia telah merobohkan agamanya, mancor agamana. Menbodoh seorang ustad saya ngajari ngak geneka kasantrena, berarti ustad geneka dia telah membantu kemaksiatan kepada muridnya. Arya nyamana ustad ancor kiamat. Sedangkan kita selama ini dididik untuk cinta dengan dunia. Nak nak sekolah, nak papenter, nak oleh nyaman deki odi nak, mentak sekolah tadi apa bu nak? Banyak macam mereka. Kira-kira mana orang tak sekolah? Pakun ngakan apa enten? Pakun ngakan apa? Ya nase. Jadi hati-hati di sini. Salah niat tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga seorang ulama dari kalangan tasawuf beliau mengatakan begini Pak, lambo orang ngajar keneka satu aja masjid, berjalannya waktu berubah ke kelas-kelas. Ketika belajar di masjid ada keberkahan masjid di situ Pak, berkat Pak masjid keneka Pak, bode barokana Pak. Tapi begitu berjalannya waktu berpindah ke kelas-kelas, apa resiko yang diterima? Keberkahan masjid elang. Oke, tidak ada masalah. Keberkahan masjid elang tak apa, tapi masih ada keberkahan majelis di situ. Begitu berjalannya waktu mulai menyediakan bangku-bangku sekolah, apa resiko yang didapatkan? Akhlak mulai hilang, akhlak mulai turun di situ. Baik, nggak ada masalah.
Begitu berjalannya waktu, semua lembaga-lembaga sekolah berlomba-lomba untuk mengeluarkan senyamana ijazah. Ketika ijazah kena kasih pakai luar pak, naudzubillah pak, resikonya fatal. Apa itu? Lambat laun orang neka ajar ada seikhlas mangken pak, saya sarekun perak ijazah. Kau lah tanya pak, sampai kuliah kira-kira pak sampai 4 tahun 5 tahun pas sekolah anta mah keluar ijazah anda tak anda kira-kira tak anda sekolah SMA sekolah anta mah keluar ijazah ngamuk tak ngamuk sampai pak anta ijazah pak pas tanya diajar kamu apa nyari ilmu apa nyari ijazah. Nah nyari ijazah untuk apa ijazah? Ada boleh untuk Allah padahal ada jaminan. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Beliau mengutip sebuah gubah syair. Apa kata beliau? Dikatakan wa minad dalili alal qada'i wa hukmihi, termasuk dalil bukti kalau Allah itu punya qada, Allah punya keputusan, Allah punya ketetapan. Apa buktena je Allah keneka andi keputusan, Allah andi takdir, Allah andi ketetapan. Buktinya bu'sul labib watibul aisil ahmaki. Bu'sul labib orang penter odina sosaba, banyak tak banyak orang penter odina sosaba. Guru motor kredit beda tak beda, guru tandi bungkoh beda tak beda, banyak pak. Nabung sertifikasi kaburuk katemor, norok pelatihan kaburuk katemor pak. Kabuk apa? Sopaja oleh intensif, pera oleh PSS sare pak. Ngajar sudah tidak ikhlas demi Allah. Kalau itu yang anda cari demi Allah, ilmu yang kau sampaikan tidak akan bermanfaat kepada murid. Kalau cuma untuk alim-aliman percuma pak. Iblis lebih alim. Sampai yang tahu iblis pak, iblis kena kasa belum berdaya dunia pak, berdaya swarga. Dalam riwayat dikatakan 160.000 tahun iblis berdaya swarga pak. Apa yang dikerjakan oleh iblis swarga? Ibadah. Ibadah pak. Dikatakan tidak ada satu jengkal tanah yang di surga melainkan iblis sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala pak. 60.000 tahun sabidat tahun pak iblis keneka menjadi syaikhul malaikah, kurunah malaikat. 20.000 tahun iblis itu menjadi kepala malaikat mukarrab, malaikat yang punya kedekatan kepada Allah, iblis sebagai pemimpinnya. 3.000 tahun iblis itu tawaf di arsy-Nya Allah pak, tak buambu pak, sampai berapa kali tawaf kau Ka'bah? Berapa kali? Manter takdir satu je, amin. Iblis 3.000 tahun di arsy-Nya Allah pak, tak buambu pak. Ibadah di mana ada tanah di surga semua iblis sudah sujud pak, dengan wajah yang bercahaya yang tampan iblis pak. Tapi apa yang terjadi di situ? Ketika Allah ciptakan satu manusia yang belum sempat beribadah, tak sempat ibadah kian pak, pura ciptaki pak, yaitu ayah kita semua, Abuna Adam alaihi salam. Begitu diciptakan Nabi Adam, iblis dipanggil, iblis karena iblis. Ayah iblis, area budanya mana Adam? Dikatakan Adam karena min adimil ard. Adimil ard diciptakan dari tanah bumi. Tanah itu nama bahasa Arabnya adimil ard. Tanah si coklat kenika pak, diciptakan. Itulah terbentuk yang namanya Adam. Sedangkan Hawa diciptakan dari minal hayy, dari benda yang hidup, dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, maka disebut dengan Hawa. Ini nyamana Adam, area manusia. Aku baru ciptakan satu makhluk yang bernama Adam. Di sini sujud benar ke Adam. Perintah soro sujud pak. Apa tebuna iblis sebagai senior, sehingga si aromasa senior. Apa tebuna iblis? Wah, area anak-anak biler ya. Kira-kira beda tak beda orang ngocak ngak kene kayak kampung. Area anak-anak biler ya. Area puruan. Ya Allah, abdina atau 1.000 tahun beri swarga ibadah keajunan ya Allah. Pas area anak-anak biler tak sempat ibadah, pas abdina suruh sujud. No. Ada tak bisa. Ana
khairun minhu, sengkok ya Allah lebih bagus dari Adam. Satu ucapan, aku lebih baik dari Adam. Pak keluar Pak, Allah murka. Ukhrud, keluar bokna ya iblis, antal la'in, engkau terkutuk. Keluar Pak, diusir iblis Pak. Pertanyaan sekarang Pak, iblis puluhan ribu tahun bahkan ratusan ribu tahun bedee swarga ibadah kepada Allah, Pak keluar hanya gara-gara satu kesombongan. Pas bedo orang apa dia nyaman sini? Di siapa nyaman ya? Hah? Leh? Bebeleh? Oh saya nggak kalero bebeleh ya. Men orang lo lak salamat bepeleh pas beda orang bepeleh Pak tak tahu di mas warga pas sombong bisa masuk Arya si beda warga Pak keluar gara-gara Arya beda luar tak tahu di mas warga sombong bisa masuk. Ayo hati-hati di sini. Sengkok lebih pintar, sengkok lebih hebat, sengkok lebih gawat, sengkok lu enggak sengkok sengak. Bebinaan dia, cengkok lebih ratin, cengkok lebih aku glowing apa tengah, oi bu. Orang binek bu, terus masuk ke surga bu. Gempang syarat bu, toro ocak kalake, cek mancelak kalake, paham? Cak bentah kalake, ngerti bu? Tebuna Rasulullah banyak orang binek masuk neraka gara-gara apa? Yakfur nabil asir. Karena mereka tadi itu adalah ingkar kepada keluarga. Apa? Tanda yator, endek nangator. Pak, banyak tak banyak orang bina ngator Pak? Banyak. Saya kemau orangnya. Berdasarkan survei membuktikan Pak, lebih dari 75% zaman sekarang orang laki tako kabineh. Sehingga pembuktiannya banyak duda daripada rante Pak. Apa? Orang laki mati ada tekanan batin Pak. Tak kelar kikir warol musola kayak musuh binena. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang laki tidak berilmu, takut. Bahkan kia ada tibudu Pak capo bine Pak. Ilmu bisa hilang Pak. Tengate. Anda adalah qawamuna alan nisa, pemimpin bagi seorang wanita. Orang binek mentero masuk ke surga gempang toro ocak kalake cek sampai nyake atena lake namun sampai laki sampian tak nyedot tedung gara-gara cacana sampian, gara-gara lisan sandian satu aja amal sampian katonon ingat. Sebab orang binek neka bilang ngamuk lopa Pak, lopa bilang ngamuk bu nariak kak yo ari kira kek dudung kok dia kak bu namore laki musuh kok tak pernah maseneng masakit malulu kak mapegel malulu kak menbodo orang bini ngocak kak keneka satu ju amal lah katonon bu edika gimana Pak sampean pernah kan bilang ngamuk kalaki na pokok na bila dah ngocak pokok na nih Pak cek laben Pak tak kira menang sampean. Woi bu saya ingat jangan terlalu ego Anda pokok na tak bisa kak bu nari mapegel malulu kak tak pernah maseneng kak katonon amal sampean katonon satu aja. Apa? Sebab sampean lecek saya ngocak Pak pegel tak pernah maseneng anak apa empat. Hoi, anak Pak empak oleh na pegel napa na oleh napa? Tak kira oleh temko teman nih kah? Maka na lecek, ma pegel malolo. Anak napa empak? Jadi di mana jalan na? Jelas bu? Jelas? Nah, kembali ke tadi permasalahan. Sekarang kalau sekolah tidak ada jaminan, kalau yang namanya kerja tidak ada jaminan, silahkan Anda bekerja, boleh, Anda sekolah boleh, tapi ingat, cari ilmu itu tujuannya hanya satu, mencari keridhoannya Allah, mendapatkan kecintaan Allah, supaya dekat kepada Allah. Sehingga dikatakan semua manusia dalam keadaan celaka. Kullun nas, semua manusia ini Pak celaka. Illa kecuali al-alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Wasathaja orang seilmu keneka Pak celaka.
kecuali al-amilun, kecuali yang beramal. Sateja orang saya beramal kena celaka, illal mukhlisun, kecuali orang saya ikhlas. Sateja orang saya itu. Ayo gunakan sisa umur kita tadi ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Hati-hati di sini. Lalu nasihat yang kedua, apa? Kata malaikat, ya bena khamsin, hai orang seumur 50 tahun. Bodoh 50? Seumur 50 tahun. Dikatakan, ma taqaddamtum wa ma ta'akhartum. Apa yang kau ajukan untuk Allah dan apa yang kau tinggalkan. Artinya di sini, yang orang umur 50 tahun, Pak, jangan lagi anda hayal untuk menumpuk-numpuk harta. Malaikat sudah mengatakan, hei orang seumur 50, apa yang sudah kau ajukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa yang sudah kau sedekahkan, apa yang kau keluarkan hartamu di jalan Allah sebagai amal jariahmu kelak ketika kau meninggal dunia. Arya bahkan umur sabitek, Pak, ki numpuk-numpuk harta, Pak. Arya malaria, ada dikit 10 tahun ki, Arya 20 tahun ki, abena umur sabitek, 20 tahun ki, Arya bagus. Iya, usahanya bagus, anda meninggal. Ingat, umur manusia 60 sampai 70. Di atas 70 benih odi, Pak, perawatan. Tengku orang umur 70, jalan yang robot. Tak bisa andi bina perak ya bos. Tak bisa setting pun, Pak, bungkor aja tedung teras, tidak bisa menikmati sudah, Pak. Yang ada hanya perawatan demi perawatan untuk mempersiapkan dia menuju ke dalam kuburnya. Hati-hati di sini. Yang kita sudah umur-umur 40, 50 tahun, ayo. Kalau kita umur 50 tahun, kita termasuk orang yang punya harta, maka segeralah sedekahkan harta anda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan orang sekarang ini banyak yang senang dengan harta orang lain daripada hartanya sendiri. Apa itu harta orang lain? Harta orang lain kenika, Pak, saya sempen, Pak. Andi pese mele emas, andi pese mele tanah, andi pese mele bungko, andi pese mele mobil, sempen pas abek nama teh. Kandi siapa harta kenika, Pak? Kandi orang lain, waris Arab, Bu, Pak. Tapi harta sendiri adalah harta yang disedekahkan di jalan Allah, dimasukkan ke pondok pesantren, disumbangkan ke masjid, disumbangkan ke madrasah untuk biaya anak-anak sekolah yang tidak mampu. Itu akan menjadi jariyah nantinya, Pak, di situ, Pak. Itulah harta dia. Kenapa? Ketika dia meninggal dunia, harta itu akan kembali kepadanya. Adapun harta yang disimpan ketika dia meninggal dunia akan ditinggalkan harta tersebut. Yang ketiga, kata malaikat, ya bena sitin, he orang seumur sabitek tahun. Bodoh sabitek? La udhrah lakum. Ada alasan boleh tak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan. Umur sabitek tahun, tanda sampojong, tidak ada alasan. Engkau terus sampojong, keng aduh tak kelar ya, ke tengah. Engkau terus entar kapang ngajut keng soko tak kuat. Bekto ki suwat sokona, ki bedemah nan tubal. Ini ada satu pesan yang penting nanti saya sampaikan di sini, Pak. Takwa, untuk menjadi orang bertakwa butuh ilmu. Artinya harus belajar. Duduk dengan para ulama, duduk dengan para kiai, duduk dengan para ustadz. Artinya jangan jauh-jauh dari mereka. Kalau anda ingin selamat, sering duduk dengan mereka, tanya kepada mereka. Karena ini adalah perintah dari Nabi kita Muhammad. Jalisul ulama, tojuk sampai satu jeka ulama, wazahimuhum birukabikum, para petote sampean kata ulama. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qulubal mayyita binuril hikmah. Saungkuna Allah mau di ate semate kala bencahaya ilmu. Mentero odi kaula, mentero ate kaula ben sampai ka odi, Pak. Pa banyak tojuk ka kiai, tojuk ka ustad, ajar sopaje oleh ilmu ate dadi odi men atene ka odi insyaallah bisa depak ka Allah Subhanahu wa taala, Pak. Walaupun sampean andi mata ni ka melak, Pak, tapi men ate medem tak kira depak ka Allah. Sebab mata sebode emua kene ka, Pak. Perak ngataraki sampean ka alun-alun, ka masjid, ka sekolahan, ka pasar, ka bungko, Pak. Tapi hati, mata hati yang akan mengantarkan anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mata ini medem, Pak, sampean nabrak odi, Pak.
tapi menate mata hati semetem Pak, hukum-hukum Allah yang akan Anda tabrak Pak. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Pak, apa kata Imam Ghazali Pak? Dalam tubuh manusia keneka Pak beda duaan mata Pak. Situng saya sebut mata yang ada di wajah, satu mata hati Pak. Ini basirun, ini basirotun. Basirun itu mata yang di wajah, pandangannya terbatas. Basirotun mata hati, pandangannya tidak terbatas Pak.